Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai podcast lagi untuk membahas tentang Ramadan bulannya Al-Quran. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in Islam biasa sampai negeri ini. Maka dari itu, stay tune terus di podcast Masjidil Al-Azhar. Dari Masjidil Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Hari ini kita bersama dengan guru kita tercinta, Ustadz Sobah. Gimana, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu, insya Allah. Alhamdulillah. Dan kesehatan kan modal utama, Ustadz, ya, untuk kita menghadapi bulan Ramadan nanti, Ustadz, ya? Betul. Ya, kan? Betul. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, Ustadz. Iya. Kira-kira kenapa, Ustadz, disebut sebagai Syahrul Quran saat bulan Ramadan ini, gitu? Ya, betul. Ramadan banyak penyebutan dan lakop atau nama yang ditunjukkan kepada bulan Ramadan. Ada Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ada Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Ada Syahrus Syam, bulan yang puasa di dalamnya. Ada lagi Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, dan lain sebagainya. Beberapa nama yang ditunjuk kepada Ramadan itu. Nah, dikatakan sebagai bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu. Sebagaimana di ayat Al-Quran yang ditegaskan di dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Nah, ini keterangan itu tegas sekali bahwa Ramadan itu, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Al-Furqan itu pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, hendaknya diharuskan untuk melaksanakan puasa. Ini maka disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Tapi gini, Ustaz, kan bulan Ramadan itu katanya bulannya Al-Quran ya, turun Al-Quran. Tapi kan surat Al-Quran itu ada yang turun di Mekah, ada Makkiyah, ada Madinah. Itu gimana, Ustaz? Turun secara utuh baru diturun bertahap atau gimana, Ustaz, kira-kira? Ya, jadi di dalam riwayatnya memang Al-Quran secara kamilan keseluruhan itu diturunkan ke langit dunia, sekaligus ke langit dunia. Tapi kemudian turunnya perlahan-lahan di setiap kesempatan. Umpamanya di awal turun itu surat Al-Alaq, umpamanya Iqra bismi rabbikal, itu hanya 5. Nanti pada kesempatan yang lain lagi beberapa ayat. Sampai kemudian ada yang turun di Mekah sebelum hijrah Rasulullah, namanya ayat-ayat Makkiyah. Tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat surat yang diturunkan itu disebut dengan ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan setelah ini. Tetapi turun awal secara keseluruhan min Lauhil Mahfuz sampai ke Sama'id dunya, langit dunia itu sekaligus. Nah, sekaligus itulah diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan dalam riwayat itu di tanggal 17, ada yang di akhir-akhir Ramadan dan lain sebagainya. Tapi
Intinya adalah diturunkan Al-Quran sekaligus di satu malam di bulan Ramadan, yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Oh, berarti apa Ustaz? Maka dari malam Lailatul Qadar Ustaz, apakah ada keutamaannya? Terus bagaimana kita mengatakan kalau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar Ustaz kira-kira? Iya, ya, karena Al-Quran itu yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, yang menjadi penjelas agar hidup ini menjadi baik, agar hidup ini terakhir. Maka begitu pentingnya kitab suci ini, maka malam di mana Al-Quran itu turun menjadi malam mulia, menjadi Lailatul Mubarakah, menjadi malam yang penuh berkah, menjadi Lailah Al-Qadar, yaitu malam yang penuh dengan nilai, penuh dengan ketetapan. Siapa yang bisa menghayati malam itu dalam kondisi baik, maka saat turun Al-Quran itu bahkan tidak hanya turun pada waktu turunnya dulu ketika awal turun kepada Rasulullah, tapi bahkan di setiap tahunnya diulang kembali malam mulia itu, malam penuh nilai itu, malam yang menjadi ketetapan akan turunnya kitab suci itu diulang kembali, akan hadir sebagaimana ditegaskan dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Ditegaskan di situ bahwa akan diulang lagi malam itu, ya tentu saja di bulan Ramadan. Kemudian hadis-hadis Rasulullah tidak sepenuhnya menetapkan mesti di tanggal malam ini, enggak. Biar kita selama bulan Ramadan itu terus fokus ibadah dengan sebaik mungkin, bahkan kemudian di malam itu turun Lailatul Qadar. Dengan demikian kita bisa mendapatkan kelipatan pahala yang lebih bagus daripada 1000 bulan itu. Berarti kayak kita main game lah ya, dapat combo tuh. Jadi harusnya dapat 1000, jadi nambah kali 1000 lagi gitu Sat ya. Iya, itu nilai pahalanya. Nilai pahalanya, bukan bonus ya, tapi nilai pahalanya. Di penjelasan tentang pahala itu kan beraneka-aneka di penjelasannya di ayat Al-Quran. Ada umpamanya akan dilipat gandakan dengan 3 kali lipat. Ada lagi yang dilipat gandakan dengan asyru amsalihah, 10 kali lipat. Tapi ada juga yang dilipat gandakan dengan 700 kali lipat. Kamatsali habbatin ambatan sab'a sanabilail. Fikulu sumbulatin mi'atu habba, digambarkan dengan menanam biji itu kan. Biji itu tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji yang sampai 700 ini. Di Lailatul Qadar itu tidak hanya 700, tapi dilipat gandakan 1000 sama dengan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun itu? 80 tahun. 12 kan satu bulan, 1 tahun 12 bulan ya. 12 ya. 12 bulan. 1000 dibagi 12. 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih ya. Iya. Sekitar 80-an tahun. Artinya apa? Artinya banyak sekali. Maka jangan dilewatkan kesempatan itu. Jangan pula hanya mencari malam Lailatul Qadar itu, tetapi insya Allah nanti kita akan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Laksanakanlah ibadah Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Siapa tahu kemudian kita akan mendapatkan dan ini Ustaz, tadi Al-Qurannya ada ayat Quraniyah dan juga ada pula ayat Kauniyah Ustaz. Maksudnya apa nih bedanya kira-kira nih? Ya, di dalam istilah ayat itu diterjemahkan dengan tanda-tanda. Ada di dalam Al-Quran itu
batasi dengan ayat pada dalam surat, itu ada dibagi-bagi ke dalam sekian ayat, 3 ayat, tanda-tanda. Tanda ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga di setiap. Nah, itu ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, tetapi bahwa ayat tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi juga ada ayat tanda-tanda yang ada di dalam alam semesta ini. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan hutan, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan apalagi pasir, Allah menciptakan sungai, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu semuanya juga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka disebut dengan ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta ciptaan Allah. Maka ada 2 kategori itu, ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci itu, yang oleh karenanya harus kita pelajari, harus kita baca tanda-tanda kekuasaan Allah itu, selain juga membaca ayat yang ada di alam ini. Tidak boleh kita abaikan begitu saja. Ada angin, kenapa ada angin? Ada siang, kenapa ada siang? Ada malam, kenapa ada malam? Sehinggalah muncul ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia sebagai petunjuk. Maka petunjuk juga demikian. Petunjuk dari ayat-ayat Qur'aniyah, ada juga petunjuk dari ayat-ayat kauniyah. Berarti ini gimana, satu ada Qur'aniyah, ada kauniyah, dan bagaimana itu menjadi sebuah bentuk juga, apakah juga bentuk dari Rasulullah bermuamalah dengan Al-Quran gitu saat Ramadan gitu, dan memaknai itu gitu. Ya, pribadi baginda Rasulullah SAW adalah sosok yang khuluquhu Al-Quran, yang akhlak beliau adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu melaksanakan petunjuk, hudan, bayinat, Al-Furqan yang ada di dalam Al-Quran sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menerapkan seluruh kandungan daripada Al-Quran itu. Nah, maka kita tentu saja sebagai umat beliau upayakan sedapat mungkin untuk mengikuti jejak beliau yang disebut dengan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah tidak bisa kita ketemu dengan beliau. Maka asarnya, hadis-hadisnya, terutama adalah Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Itulah yang menjadi guide, yang menjadi guidance, yang menjadi petunjuk, yang menjadi petunjuk yang harus kita ikuti. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita ingin mengikuti ittiba sunnah Rasulullah, ittiba Al-Quran. Oleh karenanya kita mesti mempelajari. Dan banyak, ya alhamdulillah kita di Indonesia insya Allah tidak kekurangan untuk bisa mempelajari, mengkaji Al-Quran di era sekarang ini, di lingkungan di Jakarta kita ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membuka Al-Quran, untuk tidak bisa memiliki Al-Quran. Nah, pastikan keluarga muslim di rumahnya mesti ada Al-Quran. Dan tidak hanya ada Al-Quran, ada beberapa Al-Quran. Jangan hanya dipajang di ruang tamu saja. Di kamar-kamar, pastikan di kamar anak-anak ada Al-Quran. Masing-masing punya Al-Quran. Ibu bapak punya Al-Quran. Anak-anak punya. Hatta pembantu pun punya Al-Quran. Nah, ini. Tidak hanya punya Al-Quran, tidak hanya punya beberapa Al-Quran, berbagai tipe, ada yang kecil, ada yang gede, tetapi membuka Al-Quran. Sarana untuk mempelajari bagi yang sama sekali belum mampu untuk membaca Al-Quran. Ramadan adalah saatnya kita berupaya, bagi yang belum bisa sama sekali, berupaya untuk bisa membaca Al-Quran. Kami di Al-Azhar umpamanya ada forum-forum atau kajian-kajian tertentu bagi yang paling awal untuk tidak bisa membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Nah,
Terserah apa, dengan datang ke masjid-masjid, atau dengan mendatangkan guru privat, atau dengan cara apa begitu. Bahkan ada di masjid-masjid kita ini khusus untuk melek buta huruf Al-Quran bagi bapak-bapak atau bagi ibu-ibu. Bukan anak-anak lagi. Mungkin ada bapak-bapak yang belum bisa membaca Al-Quran. Ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa, kemudian berupayalah untuk membaca lebih dari ketika di luar Ramadan. Kalau dah Ramadan, di luar Ramadan, hanya bisa membaca umpamanya 1 halaman, cobalah ditambah. Nah, syukur nanti 1 bulan Ramadan khatam membaca. Nah, syukur ada lagi hafalan yang dihafal di bulan Ramadan. Syukur tambah lagi sempat membaca ayat, kemudian membaca terjemahnya dari Al-Quran itu. Membaca tafsirnya, apa sih maksudnya. Ramadan ini saat yang tepat, karena ini adalah bulan Al-Quran, tidak hanya menjadi slogan Syahrul Quran, begitu saja, tapi dimaknai dengan melaksanakan real. Kita membaca Al-Quran, kita bisa memahami, dan lebih dari itu, karena akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, perilaku kita minimal sebulan Ramadan nih, ya minimal sebulan Ramadan tuh, apalagi di bulan Ramadan itu, surga dibuka, neraka ditutup, ya, setan-setan dibelenggu, ya. Saatnya untuk bagaimana berupaya agar khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Oh, berarti kan berinteraksi adalah kita membacanya dan juga menjadikannya sebagai akhlak kita saja. Tapi kan sering tuh biasanya ada talqin Al-Quran, tilawah Al-Quran, sama qiraah tuh apa bedanya, Ustaz? Iya, ada. Di dalam istilah Al-Quran itu yatslu alaihim ayatihi. Yatslu berarti tilawah, ya, membaca ayat. Wa yuzakkihim, dan melakukan tazkiyah, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka itu Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab itu ayat Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Wal hikmah itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada tilawah, ada ta'lim, ada tazkiyah. Ya, tilawah itu membaca dengan tingkat yang masih awal. Ya, masih sebatas membaca, kemudian berupaya tahu apa penjelasannya. Berikutnya, lebih dari itu, ta'lim. Nah, ta'lim itu berkaitan dengan ilmu. Ada ilmu yang didapat dari hasil bacaannya itu. Pokoknya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bacalah atas nama Tuhan. Menjadi bacaannya itu menjadi ilmu pengetahuan. Kita berbicara tentang gunung-gunung, umpamanya, maka muncullah kemudian ilmu-ilmu terkait dengan tanah, terkait dengan hutan, terkait dengan gunung. Ketika berbicara tentang air hujan, muncullah ilmu yang dihasilkan dari tidak sekedar bacaan membaca. Meskipun membaca saja, jangankan sampai tingkat ta'lim dari yu'allimuhumul. Baru tingkat membaca saja, itu sudah Allah memberikan kepada kita pahala yang berkali-kali lipat. Apalah lagi sampai ke tingkat ta'lim, ya, menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran itu ilmu yang kita rekam di kepala kita, yang kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Nah, yang ketiga, wa yuzakkihim ayatihi. Apa yuzakkihim itu? Mensucikan. Jadi fungsi dari Al-Quran itu setelah dibaca, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan dari bacaan yang didapat ini, kemudian digunakan untuk yuzakkihim.
tazkiyah. Tazkiyatun nafsi itu mensucikan jiwa. Digunakan untuk mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela, dari al-akhlak al-madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela menuju kepada apa? Al-akhlak al-mahmudah, kepada akhlak yang terpuji, akhlak yang terpuji, mensucikan jiwa, mensucikan lingkungan, bahkan mensucikan badan. Ya, diharapkan di Ramadan badan kita bersih, pakaian kita bersih, makanan kita yang halal, yang thayyib, yang bagus, zakih. Menjadikan orang-orang yang membaca Al-Quran itu menjadi suci. Suci pikirannya, suci hatinya, suci badannya, suci pakaiannya, suci rumahnya. Nah, bagaimana Ramadan kita bisa begitu? Suci lingkungannya, suci masjidnya, tentu saja bersih, ya, semua bersih hartanya, tidak bercampur dengan hal-hal yang haram, yang syubhat, yang lainnya, karena membaca Al-Quran, tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Nah, jadi ta'lim, tilawah, membaca, ta'lim, menjadikan bacaan tadi ilmu, tazkiyah, ilmu tadi digunakan untuk mensucikan. Membersihkan dan mensucikan. Berarti fungsi dari Al-Quran Ustaz adalah kita biar jadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik, orang yang lebih suci, orang yang lebih baik, orang yang lebih berderma, orang yang lebih punya sosial yang tinggi dan sebagainya. Jadi jangan aku baca Quran kalau jadi orang baik, Ustaz, ya. Iya, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, naudzubillah, tapi perilakunya tidak seperti Al-Quran. Nah, ini tentu naudzubillah, summa naudzubillah. Dan ini Ustaz, kan Al-Fatihah itu adalah umul kitab, ya. Maksudnya gimana kita bisa? Umul kitab itu itu induk, itu ibu, induk. Alkitab artinya kitab Al-Quran. Jadi disebut Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Al-Fatihah itu pembuka. Dikatakan sebagai umul kitab karena Al-Fatihah pembuka Al-Quran, muqaddimah Al-Quran ini, Fatihah ini representasi dari kandungan Al-Quran. Sebagai induk dari inti dari Al-Quran itu secara keseluruhan. Karena di situ di dalamnya terkandung hal yang berkaitan dengan tauhid, ya, hal yang berkaitan dengan syariah, hal yang berkaitan dengan akhlak. Umpamanya yang berkaitan dengan tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, tidak kepada yang lain. Tauhid. Mentauhidkan syariat kita, ibadah kita aja. Tidak, ibadah itu tidak untuk yang lain. Nah, puasa ini ya, termasuk di dalamnya ibadah itu puasa. Ya, puasa ini adalah ibadah yang melatih tauhid kita agar murni, agar suci. Karena kalau puasa kita nggak tahu dia puasa apa tidak, ya, kecuali dia sudah menyampaikan saya puasa. Itu dia puasa. Tapi bisa jadi kalau dia mau berbohong, saya puasa, pura-pura lemes gitu, padahal dia nggak puasa, bisa saja, nggak ada yang tahu. Mulutnya kelihatan kering ini, padahal nggak puasa, bisa jadi. Rahasia, sangat rahasia. Ini ibadah yang melatih keikhlasan kita. Dilihat orang, tidak dilihat orang, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Maka di hadis qudsi itu katakan asyamuli wa ana ajzibihi. Kata Allah, puasa itu spesial untuk aku, kata Allah. Karena yang lihat hanya aku, yang lain orang bisa jadi dikelabui. Ikhlas. Iya karena abudu wa iya karena istrinya. Hanya kepada Engkau lah kami meminta tolong. Tidak kepada manusia, tidak kepada benda-benda, tidak kepada makhluk-makhluk tauhid.
Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, tunjukkan kami ya Allah dalam perilaku muamalat kami, baik perilaku kepada Allah maupun muamalat kami kepada manusia, kemudian makhluk-makhluk itu as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Baik dari sisi akidah, dari sisi syariah, dari sisi akhlak, termaktub di dalam surat Al-Fatihah itu. Nah, nanti rincian-rinciannya dijelaskan di berbagai surat di dalam Al-Fatihah. Nah, inti dari ajaran Islam itu ada di Al-Fatihah. Disebutlah sebagai induk daripada Al-Quran. Itu Al-Fatihah, Ummul Kitab. Berarti Al-Fatihah itu adalah menyebutkan tentang dari puji-puji terhadap Allah, Puji-pujian Allah, segala hal. Nah, kemudian mentauhidkan dalam ibadah, dalam menyembah, dalam minta pertolongan, untuk membedakan kita dengan kaum-kaum yang lain, terus ditunjukkan jalan yang lurus, tidak jalan yang belok-belok kemana-mana. Kadang kalau kita pakai Gmail belok-belok jadi pusing kan. Urus saya sekali satu. Dan juga ini bagaimana adabnya kita membaca Al-Quran, apakah boleh sambil tiduran, celana pendek atau bagaimana? Tentu dalam hal kajian tentang adab, ya tentang tata cara, sopan santun, adab kita. Ini ada beberapa adab. Ada adab hamba kepada Allah. Ada adab seseorang kepada Rasulullah. Ada adab seseorang kepada Al-Quran. Ada adab seseorang kepada orang tuanya. Ada adab suami kepada istrinya, istri kepada orang tuanya, murid kepada gurunya. Ada dan banyak tentang adab ini. Nah, terkait dengan adab yang kita kepada Al-Quran. Intinya adalah karena ini adalah kitab suci, maka Al-Quran, kitab suci ini harus diagung, harus dimuliakan. Namanya saja Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran yang mulia, harus dimuliakan. Nah, oleh karenanya para ulama menjelaskanlah bagaimana memuliakan Al-Quran itu. Intinya harus dimuliakan. Makanya tentang adab, umpamanya diletakkan di tempat yang tinggi, jangan diletakkan di apalagi naudzubillah sampai kemudian kesempar-sempar kaki atau ke kaki, naudzubillah. Harus diletakkan di tempat yang bahkan ketika membawa pun beda dengan kalau kita membawa buku di tenteng-tenteng begitu, tidak seperti ini. Bahkan ada juga ulama menyebut terkait dengan adab itu ketika membaca Al-Quran dalam kondisi suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya melainkan dia dalam keadaan bersih atau suci. Ya, maka ada anjuran supaya punya wudu untuk menghormati ini. Dan beberapa ini ya, waktu membukanya pelan-pelan, nggak perlu kasar-kasar begitu ini ya. Waktu bukanya dengan waktu membaca dengan tertil, tidak membaca dengan cepat selesai, cepat khatam, tidak ini. Yang membaca dengan tertil, waktu membukanya dengan lembut. Intinya adalah hargai Al-Quran, muliakan Al-Quran, karena dia adalah kitab suci. Dia adalah kitab yang mulia. Dan insya Allah ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakan kita. Intinya terutama dalam hal adab kepada Al-Quran itu adalah membacanya. Jangan hanya diletakkan di atas saja, nggak pernah diambil-ambil untuk dibaca. Memuliakan Al-Quran yang paling inti tentu adalah membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Itulah
memuliakan Al-Quran. Saya kebayang Ustaz, jadi sama kayak orang dapat surat cinta kan. Pasti nggak mau dirusak, pasti dijaga, dibaca pelan-pelan. Seneng banget baca ini. Itu membaca belum? Jangan hanya disimpan aja di tempat yang bagus. Dipajang pasti. Dipajang saja begitu. Bahkan renungkan bacaan. Ada buri ini. Apa maknanya? Bagaimana saya nerapkannya? Kapan saya bisa melaksanakan? Sampai menjadi perilaku, menjadi khuluquhu sehingga perilakunya adalah Al-Quran. Dan ini Rasulullah di bulan Ramadan itu mengencangkan ikat sarung dan juga sholat malam ya, gitu. Membangun keluarga Ustaz. Itu kira-kira bagaimana Ustaz cara kita bisa seperti Ustaz? Apakah bisa juga seperti Rasul gitu? Tapi kan nggak hafal Quran kan, kita baca kayak mulai saya baca Quran gitu, boleh nggak? Ya, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim, disebutkan itu bahwa Rasulullah SAW aqamal laila, ya bangun malam harinya, sedikit tidur, tidak digunakan banyak tidur, tidak, tapi sedikit tidur. Jangan habis sholat isya langsung tidur saja sampai subuh baru bangun. Sedikit tidur. Aqamal laila. Kemudian yang kedua, wa aiqadha ahlah. Apa aiqadha ahlah itu? Membangunkan keluarga. Ajaklah anak-anak, suami istri diajak untuk bisa juga ikut meramaikan malam itu untuk berbagai kegiatan. Nah, yang ketiga itu wasyaddal mi'zara. Apa syaddal mi'zara itu? Mengencangkan sarungnya atau pakaiannya. Maksudnya jangan kedodoran selimutan aja, ya, tapi bangun dan beraktivitas. Pakailah untuk berbagai kegiatan yang positif. Ya, dalam maka kita masing-masing ada di masjid Al-Azhar umpamanya dengan menjalankan beberapa kegiatan. Bahkan dibuatlah kepanitiaan khusus, ini Mas Basar ini termasuk panitianya ini, kepanitiaan khusus untuk aqamal laila itu, untuk bangun malamnya. Ada tarawih, ada qiyamul lail, ada ngaji tadarus, ada berbagai ini kegiatan itu. Nah, secara keluarga, di rumah masing-masing keluarga ini secara masjid ya. Nah, secara keluarga masing-masing di rumah terapkanlah 3 ini. Qiyamul lail, malamnya bangun, keluarga dibangunkan, dan kemudian banyak aktivitas. Jangan karena alasan Ramadan, puasa, lapar, lalu tidur saja, selimutan saja. Syaddal mi'zara, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya, celananya, jubahnya, untuk berkegiatan. Ramadan saat yang paling bagus untuk bisa melakukan, termasuk dalam muamalah Al-Quran, termasuk dalam hal bermuamalah dengan Al-Quran. Kita bisa berkegiatan itu dengan cara masing-masing punya target-target, umpamanya dibuatlah target-target dalam muamalah Al-Quran. Saya harus bisa hafal sekian ayat, umpamanya. Saya harus bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Saya harus bisa membaca setiap habis sholat. Saya masing-masing silakanlah buat kegiatan-kegiatan yang bervariasi. Syaddal mi'zaro itu berkegiatan. Saya harus bisa menerapkan kandungan Al-Quran terkait dengan 1, 2, 3, 4. 1 tentang sedekah. 1 tentang berbagi 2. 1 tentang sholat, saya perbaiki sholat saya. Saya terkait dengan kaitannya dengan sedekah saya. Saya perbaiki terkait dengan silaturahim dengan orang dan lain sebagainya, tentang hal-hal yang muamalah. Upayakan di bulan Ramadan ini kita terapkan betul ini hadis Rasulullah itu 3 hal itu. Aqamal laila, bangun malamnya, beraktivitas malamnya, kemudian aiqadha ahlahu, mengajak keluarga untuk bisa juga bangun
beraktivitas, dan yang ketiga mengencangkan ini banyak berkegiatan. Tidak ada alasan karena lapar, karena puasa, karena kekenyangan habis makan ini, lalu bermalas, lupa baca Quran, lupa membaca. Berarti Ustaz ini terakhir ya, nasihat untuk para jamaah nih, bagaimana tipsnya supaya semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Ustaz? Gitu. Jamaah Al-Azhar yang berbahagia, tentu kita mengacu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, itu pun di setiap Ramadan ada Rasul Quran, berupaya untuk mengulang hafalannya, bacaannya Al-Quran itu. Di depan siapa? Di depan malaikat. Sadar suruh belajar Al-Quran ini untuk jangan sampai bayangkan kalau Rasulullah lupa gimana coba? Rasulullah kok lupa? Kan nggak mungkin ya. Itu pun Rasulullah mengulang, membaca lagi, menghafal lagi di depan gurunya, teman-teman, malaikat Jibril. Nah, oleh karenanya harus berupaya untuk, walaupun mungkin sudah hafal, ya mungkin sudah berkali-kali, nah mungkin bahkan sudah mengerti kandungannya, buka lagi. Yakinlah bahwa walaupun sudah berulang-ulang setiap Ramadan, mungkin sudah akan menemukan inti-inti yang baru, akan mendapatkan hal-hal yang baru dari bacaannya. Oleh karenanya kita berupaya lagi untuk membaca lagi. Yakini dalam hal tipsnya, yakini bahwa setiap kita baca lagi ayat yang dulu sudah kita baca, yang sebelumnya kita menemukan sesuatu yang baru. Itu dalam hal ini Allah akan memberikan pahala tertentu di setiap bacaan yang kita baca, walaupun sudah berulang kali. Jangan ada rasa bosan, jangan merasa sudah pandai, jangan merasa sudah mampu, lalu tidak ada upaya lagi untuk meningkatkan bacaan kita atau meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Masya Allah, Ustaz. Syukran banget. Apa? Jadi kepada para jamaah semua, jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan hanya untuk tidur aja, tapi jadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk kita semakin mendekat dengan Al-Quran dan menjadi pribadi Al-Quran. Dari itu, abang kakak bunda semua yang menonton ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini jika memang dirasa bermanfaat. Dari itu, saya mohon pamit berdiri, dan juga kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar.